Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 19 Agustus 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Indonesia Maju. Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri serta 3 kepala lembaga negara pada Senin pagi. Polrestabes Semarang mengungkap hasil visum kasus kematian ARL, seorang mahasiswi calon dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ditlantas Polda Riau menggelar lomba desain helm merah putih dan pawai safety riding pada Sabtu lalu dan diikuti hingga 2.110 peserta. Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Indonesia Maju. Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri, serta 3 kepala lembaga negara pada Senin pagi. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada sesi pertama, Presiden Jokowi melantik Supratman Andi menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Bahlil Lahadalia menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Ruslan Roslani menjadi Menteri Investasi atau Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia, serta Anggaraka Prabowo menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada sesi kedua, Presiden Jokowi melantik Hasan Hasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, dan Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta Senin pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jabatan Wakil Menkominfo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Gizi Nasional merupakan jabatan baru. Kita beralih ke berita lainnya. Polrestabes Semarang mengungkap hasil visum kasus kematian ARL, seorang mahasiswi calon dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang ditemukan tewas di dalam kamar kosnya pada Senin lalu. Hasil visum ini diungkap Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, kepada tim Kementerian Kesehatan saat mendatangi Mapolrestabes Semarang pada Jumat lalu. Tim Kemenkes yang datang ke Mapolrestabes Semarang dipimpin Irjen Kemenkes Murti Utami dan Inspektur Investigasi Valentinus Rudi Hartono. Kombes Irwan mengatakan tim Kemenkes datang ke kantornya untuk berkoordinasi dalam penyelidikan dan investigasi kasus kematian ARL. Pihaknya membeberkan hasil visum yang menunjukkan korban meninggal akibat lemas. Sementara terkait dugaan kematian akibat overdosis obat nyeri yang disuntikkan korban ke tubuhnya, Kombes Irwan menyebut hal ini baru bisa diketahui dari hasil autopsi. Namun sejauh ini proses autopsi masih belum mendapat izin dari pihak keluarga korban. Terkait soal dugaan perundungan atau bully yang menjadi salah satu faktor bunuh diri korban, Kapolrestabes Semarang menyebut sampai saat ini belum mendapat temuan baik dari saksi maupun bukti. Dilakukan dengan tim hasil pemeriksaan visum itu ditemukan
perlukaan di punggung lengan kiri. Memang perlukaannya itu kurang lebih ada 3 titik, besarannya kurang lebih 0, sekian sentimeter. Diduga itu adalah bekas suntikan. Karena di TKP juga memang diketemukan bekas suntikan. Oke. Nah, juga ada sisa obat atau botol merek Rocolak. Itu obat untuk memperlemah otot yang kaku, kira-kira begitu menurut ibu medis. Sebelumnya dugaan motif dari kematian korban ini karena perundungan. Kita sudah jelaskan bahwa seperti yang kami sampaikan ini belum ada bukti yang mengatakan itu korban perundungan, atau sebaliknya tidak ada bukti yang mengatakan dia bukan korban perundungan. Jadi masih kita lakukan pendalaman, termasuk dari tim Kementerian Kesehatan juga terus melakukan pendalaman terkait dengan motif atau motivasi kalau misalnya itu karena bunuh diri. Menanggapi kasus mahasiswi program pendidikan dokter spesialis yang diduga bunuh diri akibat dirundung seniornya ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta praktik perundungan terhadap calon dokter spesialis dihentikan. Hal ini menyebabkan calon dokter spesialis mengalami tekanan mental, bahkan tak sedikit di antara mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri akibat adanya perundungan yang tak kunjung usai. Ini harus diselesaikan, ya, harus dipotong itu jalurnya. Karena masa Indonesia udah 79 tahun merdeka, masih ada praktek-praktek seperti ini. Teman-teman dengar IPDN kan, dulu ada yang sampai meninggal kan, terjadi di sana kan. Ya ini mirip, cuma di sana mungkin lebih ke tekanan fisik, ini ke tekanan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini, dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar yang terjadi. Nah di sini saya mengajak sebenarnya semua sektor ya, agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk, berdampak buruk di profesi yang sangat mulia, kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu, ya, hidupnya ditekan, dipastikan. Banyak cara pendidikan yang jauh lebih saintifik untuk menciptakan tenaga kerja yang tangguh tanpa harus membuli. Polres Ogan Ilir bersama dengan Satpol PP Kabupaten dan perangkat desa setempat melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang diduga kuat digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara. Pembongkaran ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP M. Ilham, dan didampingi oleh Kepala Dusun Desa Payakabung. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima melalui nomor pengaduan Kapolda Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus lalu. Menanggapi laporan ini, Polres Ogan Ilir segera melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan. Dari hasil pengecekan ditemukan 41 buah baby tank berukuran 1000 liter dalam keadaan kosong, 2 buah baby tank berisi limbah BBM, 7 buah drum besi berukuran 220 liter yang kosong, dan 1 buah drum besi berisi limbah BBM. Lokasi ini juga dipagari dengan terpal plastik berwarna hitam yang menambah kecurigaan atas aktivitas ilegal di tempat ini. Usai berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir, dipastikan bahwa bangunan ini adalah bangunan liar dan tidak memiliki izin resmi. Petugas kemudian melakukan pembongkaran terhadap bangunan ini untuk mencegah adanya aktivitas ilegal yang dapat merugikan negara. Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan terhadap segala bentuk aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat. Polres Tarakan melalui personel unit reskrim Polsek KSKP berhasil mengamankan pelaku pencurian di kediamannya di Kelurahan Selumit Pantai. Pelaku berinisial ME melakukan pencurian di kios di depan kantor Kelurahan Gunung Lingkas.
Sebelumnya, ME sempat terekam kamera CCTV saat menguras uang korbannya sebesar 8 juta rupiah. Seorang pemilik kios di depan kantor Kelurahan Gunung Lingkas, Jalan Kusuma Bangsa. Ternyata setelah ditelusuri, tidak hanya satu TKP tempat ME beraksi. Ada juga TKP lain yang berhasil dikuras uangnya oleh pelaku ME. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna menyampaikan kasus pencurian tersebut sangat meresahkan warga Tarakan dan menjadi target operasi kepolisian setelah masuk 3 laporan di KSKP Lingkas Ujung. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 motor Honda Beat hijau, 1 rekaman video CCTV yang merekam pelaku saat beraksi, dan beberapa barang bukti lainnya. Sebuah kasus pengeroyokan yang disertai dengan pencurian terjadi di kawasan Karangpilang, Surabaya yang melibatkan sejumlah anggota dari sebuah perguruan silat. 6 tersangka utama yang terlibat dalam pengeroyokan telah berhasil diamankan Polsek Karangpilang. Yang pertama, kita akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus Polsek Karangpilang Polrestabes Surabaya dalam kejadian 170 dan atau 365 pengeroyokan ya dan pencurian dengan kekerasan ya, yang dilakukan oleh oknum perguruan silat Pagar Nusa. Kejadiannya pada saat hari Minggu, ya, Minggu dini hari. TKP-nya atau tempat kejadian perkara di Jalan Raya Masrif, Klaten, jam 12 Petaun. Ya, korban atas nama Muhammad Fahmi, pelapor atas nama Akbar Rizki. Ya. Dan kita mengamankan 10 orang ya oknum perguruan silat Pagar Nusa. Yang 6 terlibat, yang 4 mengikuti kita. 10 orang melakukan konvoi keliling dengan tujuan mencari musuh ataupun oknum perguruan silat lainnya. Sampai di wilayah Mengantiwiung, ya mereka rombongan bertemu atau berpapasan dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang menggunakan kaos hitam tulisan Regas atau remaja ganas. Kemudian mengetahui ada Regas, rombongan oknum kelompok Pagar Nusa mengejar dan meneriaki, "Woi, woi, woi, woi. Regas, Regas, mandek kok." Disuruh berhenti. Ya. Karena takut, korban tetap melarikan diri melewati lampu merah Teburus, Raya Masrif, terus menuju ke depan mana? Kafe. Klaten Gang 12. Tepat di Klaten Gang 12 dihentikan dan dilakukan pemukulan ataupun pengeroyokan oleh oknum perguruan silat Pagar Nusa. Setelah itu, setelah jatuh, kemudian ada yang memukul menggunakan batu yang diikat oleh tali, ada yang memukul dengan besi, ya, atau mungkin ini ruyung, tapi satunya sudah patah, nggak tahu kemana. Kemudian satu palu yang diikat oleh tali oleh pelaku, ya. Kemudian setelah dipukul, salah satu korban jatuh tersungkur dan masuk minta bantuan oleh warga. Kemudian Honda milik korban dibawa oleh keluarga. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka bagian mulut, muka, kepala, kaki, dan punggung. Ya, dan giginya copot, ya, atau giginya tanggal. Dan peran tersangka ini 3 dewasa yang berada di belakang saya dan 3 anak-anak.
Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, tim gabungan yang terdiri dari personel Satgas Ops Damai Kartens 2024 melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kartens. Informasinya setelah jeda berikut ini.